Pengertian hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa dalam arti kimia organik yang tersusun atas atom hidrogen dan juga atom karbon yang saling berkaitan, sehingga molekul hidrokarbon secara alami terjadi dan ditemukan dalam minyak mentah, gas alam, batu bara, dan sumber energi penting lainnya. Sedangkan menurut ahli Susanti 2020, hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon paling sederhana yang hanya tersusun dari atom berdasarkan pada ikatan hidrogen dan atom karbon. Nah, ini ciri hidrokarbon. Mudah terbakar. Hidrokarbon dapat terbakar dengan adanya sifat oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida dan air dan melepaskan panas tertentu. Oleh karena itulah yang menjadi karakteristik penggunaan hidrokarbon sering dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Salah satunya yaitu metana yang merupakan komponen utama penyusun gas alam dan menjadi hidrokarbon yang paling sederhana. Cara interaksi atom hidrogen dan atom karbon telah diatur pada pengertian ikatan kimia yang menghubungkan kedua atom tersebut dan menentukan produk yang dihasilkan. Nah, ciri hidrokarbon yang kedua, yaitu terdapat banyak macam variasi struktur. Dalam senyawa, hidrokarbon sangat banyak macam variasi struktur yang dapat terbentuk oleh atom hidrogen dan oksigen. Hal itu juga ditentukan oleh bagaimana cara karbon mengikat hidrogen dan karbon dalam mengikat sesamanya. Perihal ini, misalnya saja pada hidrokarbon rantai panjang, suhu karbon selain mengikat hidrogen juga akan mengikat karbon lain sehingga membentuk rantai panjang atau disebut rantai hidrokarbon. Struktur yang berbeda dan panjang rantai yang berbeda juga akan membedakan sifat-sifat dari senyawa hidrokarbon itu sendiri. Nah, ciri hidrokarbon yang ketiga, terbentuk secara alami. Hidrokarbon terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mengalami proses dengan kompresi suhu dan tekanan selama ribuan tahun yang berada jauh di dalam bumi. Pada umumnya, sumber tambang hidrokarbon dalam bumi berada di bawah tanah dengan struktur batuan berpori seperti batu pasir, batu kapur, dan serpi. Oleh karena itu, banyak perusahaan eksplorasi minyak bumi dan gas alam menggunakan formasi geologi untuk menemukan sumber yang berpotensi untuk memperoleh minyak bumi dan gas alam. Nah, berikutnya kita masuk di jenis hidrokarbon. Jenis hidrokarbon itu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu ada jenis hidrokarbon yang dimaksud senyawa hidrokarbon alifatik yang tidak terlepas daripada rantai C dalam ikatan hidrokarbon yang terbuka sehingga sangatlah kemungkinan untuk bercabang. Sehingga hidrokarbon alifatik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alkana, alkuna, dan alkena. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang termasuk dalam golongan senyawa alifatik. Dikatakan hidrokarbon jenuh karena pada alkana tidak terdapat ikatan rangkap antar atom karbon sehingga jumlah atom hidrogen banyak atau tidak dikatakan jenuh. Senyawa alkana yang paling sederhana yaitu metana CH4. Senyawa ini merupakan sebuah atom karbon yang mengikat 4 buah hidrogen secara ikatan kovalen. Pada hidrokarbon alkana ini ikatan yang digunakan semuanya yaitu merupakan ikatan dengan hibridasi molekul sp3 sehingga setiap anggota atom karbon pasti mengikat 4 atom lain di sekitarnya. Selain alkana, alkuna juga merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Hal itu karena dalam senyawa alkuna ini memiliki ikatan dengan rangkap 3 yang berarti mengandung lebih sedikit atom hidrogen dalam jumlah atom karbon yang sama dengan alkana maupun alkuna. Ikatan yang terjadi dalam arti alkuna ini akibat macam hibridasi orbital secara sp sehingga mampu membentuk ikatan rangkap 3 antar atom karbon. Ketika sebuah atom karbon membentuk ikatan rangkap 3, maka dia hanya satu orbital kosong untuk berkaitan dengan atom lain di sekitarnya.
Alkena. Senyawa hidrokarbon alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2. Disebut hidrokarbon tak jenuh karena adanya ikatan rangkap 2 memiliki bahwa alkena mengandung lebih sedikit hidrogen dibandingkan alkana. Ikatan rangkap 2 tersebut dapat terjadi antara atom karbon dan atom karbon yang lain. Dalam alkena ini menggunakan ikatan dengan arti hibridasi orbital sp2 yang berarti atom karbon dapat mengikat atom lain secara ikatan rangkap. Akibatnya atom rangkap karbon hanya dapat mengikat 3 jenis atom lain yang berada di sekitarnya. Rumus struktur dari senyawa alkena mengikuti rumus yaitu CnH2n. H. Aromatik. Benzene C6H6 merupakan contoh paling sederhana dari senyawa aromatik yang dapat digambarkan sebagai berikut. Aromatik pada dasarnya ketika gambar di atas telah mewakili struktur benzene. Benzene sebagai senyawa aromatik memiliki ikatan rangkap 2 yang berselang-seling untuk setiap atom karbon yang melingkar. Namun pada kenyataannya, ikatan rangkap tersebut tidak terkhusus untuk satu karbon saja. Namun ikatan tersebut bergerak atau bergantian yang disebabkan karena pada benzene mengalami suatu resonansi atau pergerakan elektron sehingga ikatannya juga ikut bergerak. Maka dari itu, beberapa orang menggambarkan benzene dalam bentuk segi 6 dengan lingkaran di tengah yang menunjukkan ikatan rangkap yang berputar. Nah, kegunaannya yaitu ada sebagai bensin kendaraan. Bensin yang kita gunakan untuk kendaraan selama ini merupakan suatu senyawa hidrokarbon rantai panjang. Struktur dari bensin juga bervariasi, yaitu bermula dari C7 hingga C11. Sesuai dengan angka ikatan oktanya, bensin diperoleh melalui pertambahan minyak bumi yang dihasilkan oleh alam. Yang kedua, yaitu digunakan sebagai bahan plastik. Plastik adalah salah satu contoh dari senyawa hidrokarbon, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa hidrokarbon mampu membuat polimer, salah satu aplikasinya yaitu pada plastik. Obat bius, senyawa hidrokarbon juga dapat mencakup bidang medis. Salah satu contoh senyawa hidrokarbon yang berfungsi dalam bidang medis yaitu etena. Senyawa etena yang merupakan hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2 atau turunan dari alkena memiliki fungsi sebagai obat bius dalam bidang kesehatan. Oke, daripada itu, adapun kesimpulan, itulah tadi penjelasan secara lengkapnya mengenai pengertian hidrokarbon menurut para ahli, ciri, macam, dan contoh fungsinya dalam kehidupan manusia. Semoga melalui penjelasan saya ini bisa memberikan wawasan serta menambah edukasi mendalam kepada segenap pembaca kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.